Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur malam hari ini kita boleh sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Bed. Kita rindu merenungkan firman Tuhan sebelum kita naik di atas pembaringan kita. Kita berterima kasih sama Tuhan sebab Tuhan yang sertai kita sepanjang hari ini, saudaraku. Kita bersyukur sama Tuhan sebab Tuhan yang tolong hidup kita sehingga kita boleh ada di malam hari ini. Sebelum beristirahat, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan untuk menetralisir apa yang terjadi di sepanjang hari ini, ya kan? Apapun juga yang kau hadapi, apapun juga yang kau lihat, yang kau dengar di sepanjang hari ini, kembali saya ajak untuk kita menetralisir, membersihkan, menyaring kembali semua dengan firman Tuhan. Karena itu saudara dikasih dalam Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur karena sepanjang hari ini Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami, Tuhan pelihara kami. Sehingga sebelum kami beristirahat di malam hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu yang membersihkan hidup kami, firman-Mu yang menuntun langkah kami, menerangi jalan kami. Sehingga kami tidak tersesat, kami tahu jalan keluar bersama dengan Tuhan yang memberikan firman-Nya dalam hidup kami. Kami buka hati kami untuk firman-Mu, bersabdalah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jika kita memasuki suatu tempat yang memang kita belum tahu tempat tersebut, kita perlu orang yang menuntun kita. Kita memasuki perjalanan, kita melewati perjalanan, maksud saya kita berjalan dalam perjalanan, kita perlu tuntunan, ya. Sehingga akhirnya kita tidak tersesat. Dan kita bersyukur saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberikan contoh, Tuhan Yesus memberikan tuntunannya, pimpinannya buat kehidupan setiap kita, untuk kita melakukan apa yang harus, mesti kita kerjakan, ya. Di dalam Yohanes 13, Yohanes pasal 13 ayat 15, Tuhan Yesus bilang begini, sebab aku telah memberikan suatu teladan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dalam keteladanannya Tuhan Yesus bilang, ayo ikuti. Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus memberikan contoh, memberikan teladan buat murid-murid dan juga buat setiap kita yang hidup di zaman sekarang ini. Suatu contoh, suatu teladan untuk kita ikuti, untuk kita tiru tentang sikap hidup. Ya, jadi kita nggak bisa meniru orang lain, kita cuma bisa meniru Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesuslah pokok anggur kita. Dialah teladan hidup kita. Kita mencontohkan, kita melakukan. Yesus sudah mencontohkan, kita tinggal tiru. Gitu kan? Kan lebih gampang kalau udah ada contoh, gitu kan saudara? Ketika kita udah dapat contoh, maka kita lebih gampang melakukan ketimbang kita memulai dulu. Kalau orang masuk hutan, sudah dikasih dalam Tuhan, orang yang di belakang pembuka jalan itu akan lebih gampang mengikutinya ketimbang sang pembuka jalan. Nah, Yesus sudah memberikan contoh ketika dia hidup di muka bumi ini, memberikan teladannya buat kita. Kita tinggal ikutin. Sama-sama bilang sama saya tinggal ikut Yesus. Sama-sama bilang sama saya tinggal mengikuti Yesus. Jadi kita tinggal mengikut aja nih. Tuhan Yesus buat apa kepada murid-muridnya, kita ikutin. Tuhan Yesus lakukan apa kepada orang-orang yang jahat kepadanya, kita tinggal ikutin. Itu yang harus kita lakukan. Makanya jelas Yesus ingatkan kita malam hari ini, yuk, aku telah memberikan suatu teladan, suatu gaya hidup kepada saudara dan saya, kepada murid-muridnya pada saat itu, supaya kita yang mengaku murid Yesus, kita yang mengaku anak Tuhan Yesus, juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Nah, itu sebabnya saudara dikasih dalam Tuhan, kita terus merenungkan firman. Supaya apa? Supaya kita tahu apa yang harus saya lakukan. Apa ya yang saya harus kerjakan? Ketika saya dihianati, Yesus buat apa? Ketika saya dimusuhi, Yesus buat apa kepada murid-muridnya? Itu juga yang kita lakukan. Ketika dia dilukai, apa yang Yesus buat kepada orang yang melukai? Apa yang Yesus kerjakan, kita tinggal ikutin gitu loh saudara.
Ya, jangan sampai kita justru ngikuti gaya hidup dunia. Kita sudah ada patternnya, kita sudah ada polanya. Ini pola kita yang harus kita ikuti adalah pola seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita lakukan sesuai dengan gaya hidupnya. Dan itu semua dicatat dalam firman. Kita tinggal baca, kita tinggal merenungkan, sehingga setiap hari kita tahu, oh, apa yang saya belum buat ya dari apa yang Yesus sudah kerjakan. Oh, apalagi ya yang saya belum kerjakan seperti yang Yesus sudah lakukan. Kita tinggal tiru kok, saudara. Makanya dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6, firman Tuhan bilang begini, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, di dalam Tuhan, ia wajib, coba lihat, wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jadi kalau ada orang bilang, oh saya di dalam Yesus nih, tapi hidupnya bertolak belakang dengan cara hidup Yesus Kristus, sejatinya dia tidak hidup dalam Yesus. Karena Alkitab jelas katakan, barang siapa mengatakan ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nggak bisa berbeda. Karena kan rohnya sama gitu. Roh Allah yang memimpin saudara dan saya ini adalah roh yang mengajarkan segala sesuatunya. Apa yang Yesus kerjakan, itu yang kita buat. Jadi setiap kali kita merenungkan firman Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, baik pagi hari dalam program Bible and Coffee, malam hari dalam program Bible and Bed, atau tengah hari mungkin saudara merenungkan firman Tuhan, ayo cek kembali. Jangan cuma sekedar ya udahlah baca, tapi tidak terus memperbaiki diri. Ingat loh saudara dikasih dalam Tuhan, firman Tuhan bilang segala tulisan yang diilhamkan Allah berkuasa, iya kan? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga semakin hari orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, belajar tentang gaya hidup Yesus, dia akan mengikuti. Saya ajak setiap kita umat Tuhan yang malam hari ini merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Bed. Yuk sebelum kita beristirahat, kita ingat apa ya kira-kira yang Yesus sudah lakukan tapi saya belum lakukan. Apa ya yang Yesus sudah contohkan, teladankan namun saya belum kerjakan. Kita sama-sama terus mau disempurnakan, kita sama-sama terus mau melakukan apa yang Yesus lakukan. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat setiap benih firman Tuhan yang malam hari ini sebelum kami beristirahat kami mendengarnya. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Aku berdoa dalam nama Yesus, sehingga setiap kali kami merenungkan firman Tuhan di pagi maupun di malam hari, kami terus dibaharui hati kami, pikiran kami, sebab firman Allah berkuasa untuk mengubahkan setiap kami, sehingga kami menjadi segambar serupa dengan Kristus. Tuhan memberkati setiap mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Hamba berdoa dari tempat ini disampaikan firman, disembuhkan mereka. Tuhan nyatakan dalam nama Yesus. Bahkan yang berbeban berat, yang membutuhkan pertolongan, Tuhan juga yang campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Hamba berdoa biar sepanjang malam hari ini kami semua beristirahat dalam anugerah dan pemeliharaan Allah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat, selamat malam dan Tuhan memberkati.